Banyak orang mengatakan bahwa Natal pertama setelah kehilangan orang tercinta terasa sangat berat. Namun momen itu juga menjadi waktu untuk mengingat semua hal yang patut kita syukuri. Ratu Elizabeth menjalani bulan-bulan terakhir hidupnya dengan keteguhan dan keanggunan yang menuai pujian dunia. Meski begitu, di balik dinding istana, kenyataannya jauh dari gambaran tenang yang terlihat di hadapan publik. Sejumlah agenda menghilang tanpa banyak penjelasan. Jadwal dipersingkat dan setiap keputusan diambil dengan beban yang hanya dipahami oleh segelintir orang dalam. Saat masyarakat melihat senyum yang terjaga dan kewajiban seremonial yang tetap dijalankan, ada rasa mendesak yang tersembunyi yang membentuk setiap hari, setiap detik, dan setiap pilihan. Jarak antara penampilan luar dan kenyataan semakin melebar dari minggu ke minggu, memperlihatkan sisi dari bab terakhir hidupnya yang jarang diketahui siapapun. Seberapa jauh sebenarnya negara ingin mengetahui kebenaran? Tetaplah bersama kami karena apa yang akan terungkap sungguh mengejutkan. Penyakit yang tak pernah dikonfirmasi. Jauh sebelum ada pengakuan resmi tentang kekhawatiran kesehatan, tanda-tandanya sebenarnya sudah terlihat. Publik mulai menyadari bahwa Ratu Elizabeth II tampak jauh lebih kurus, gerakannya melambat. Kehadiran yang dulu tak pernah bisa ditawar, bagian tetap dari kalender kerajaan, tiba-tiba dibatalkan atau dialihkan pada saat-saat terakhir. Namun, setiap kali muncul pertanyaan, penjelasan yang diberikan selalu terdengar tenang, bahkan cenderung meremehkan karena begitu familiar. Masalah mobilitas, kelelahan, dampak alami usia. Di permukaan, semua itu terdengar masuk akal. Pada usia 95, lalu 96 tahun, tak ada yang berharap sang ratu mempertahankan ritme kerja sepadat dulu. Tetapi yang membuat para pengamat gelisah bukanlah penurunan itu sendiri, melainkan cara penurunannya dibingkai secara mendadak dan selektif. Suatu minggu ia absen karena merasa tidak nyaman. Minggu berikutnya, ia difoto berdiri, tersenyum, dan menjalankan tugas seolah tak ada masalah. Kontradiksi ini mencolok. Jika semata-mata karena usia, mengapa muncul pola kehadiran yang begitu terkontrol dan penarikan diri yang senyap? Di balik layar, masalah mobilitas menjadi istilah payung yang praktis. Istilah ini menjelaskan ketidakhadiran tanpa memancing pertanyaan lanjutan, menghalangi penggalian lebih dalam, dan, yang terpenting, menghindari penyebutan penyakit. Dalam komunikasi kerajaan, setiap kata dipilih dengan sangat cermat, dan frasa ini bukan pengecualian. Ia menyiratkan keterbatasan, bukan ancaman. Kesulitan sementara, bukan kemunduran serius. Menenangkan tanpa membuka tabir. Apa yang tidak dikatakan istana sama pentingnya dengan apa yang disampaikan. Tidak pernah ada diagnosis yang diakui. Tidak ada kondisi yang disebutkan. Tidak ada garis waktu yang diberikan. Dalam sebuah institusi yang dibangun atas kesinambungan dan kendali, keheningan bisa menjadi alat. Dan dalam kasus ini, keheningan melayani beberapa tujuan sekaligus. Ia melindungi privasi sang ratu, mencegah kepanikan, dan memungkinkan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan. Namun, keheningan itu juga membentuk persepsi publik secara mendalam. Dengan menolak mengonfirmasi adanya sesuatu yang lebih serius, istana mempertahankan ilusi bahwa waktu masih panjang, bahwa akan ada lebih banyak penampilan, lebih banyak tonggak, dan perpisahan yang lebih bertahap. Pada kenyataannya, mereka yang paling dekat dengan situasi tersebut sudah mulai menyesuaikan harapan. Jadwal diam-diam ditulis ulang. Rencana perjalanan ditinjau kembali, berbagai skenario disiapkan. Sang ratu sendiri jarang membicarakan kondisinya secara langsung. Ketika ia melakukannya, ucapannya sederhana, bahkan bernada ringan. Ia mengakui merasa lelah, ia bercanda tentang tubuh yang kaku. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan adalah mengundang rasa iba. Sikap menahan diri itu memperkuat narasi resmi. Tidak ada hal mengkhawatirkan untuk dilihat di sini. Namun pola seringkali bercerita lebih jujur daripada pernyataan resmi. Seorang raja yang selama puluhan tahun berdiri tegak dalam upacara kini membutuhkan bantuan untuk bangkit. Seorang perempuan yang dulu tak kenal lelah menjelajah benua mulai membatasi pergerakannya pada lingkungan yang sangat terkontrol.
Jarak antar penampilan publik makin panjang, sementara alasan yang diberikan makin tipis. Dengan memilih untuk tidak mengonfirmasi penyakitnya, istana bukan sekadar menahan informasi, mereka sedang membentuk bab terakhir secara langsung. Yang dunia lihat adalah kestabilan, yang terjadi secara pribadi adalah persiapan. Kesenjangan yang disengaja antara penenangan dan kenyataan itulah yang menentukan arah semua yang terjadi setelahnya. Lalu, mengapa Ratu Elizabeth memilih pengasingan ketimbang perawatan segera? Apakah ini semata tradisi atau sebuah isyarat yang disengaja? Teruskan membaca untuk mengetahuinya. Balmoral bukanlah kebetulan. Selama puluhan tahun, kepindahan musim panas Sang Ratu ke utara mengikuti irama yang sama. Setiap musim panas, Ratu Elizabeth menyingkir ke dataran tinggi Skotlandia, jauh dari hiruk-pikuk London dan koreografi ketat kehidupan istana. Di atas kertas, keputusannya menghabiskan musim panas 2022 di Kastel Balmoral tampak tak berbeda dari 70 musim panas sebelumnya. Tradisi, rutinitas, kesinambungan, namun kali ini konteks mengubah segalanya. Saat itu, kesehatannya telah menurun secara nyata selama berbulan-bulan. Sejumlah agenda terlewat, penampilan dipersingkat, perjalanan dikurangi hingga batas paling minimum. London, dengan kedekatannya pada para spesialis, rumah sakit privat, dan infrastruktur negara, seharusnya menjadi pilihan paling praktis. Namun ia memilih sebaliknya. Balmoral terletak sekitar 500 km dari ibu kota, jauh dari sumber daya medis yang bisa dipanggil dalam hitungan menit. Jarak itu bukan kebetulan. Ia dipertimbangkan, ditimbang, dan akhirnya diterima. Di tahun-tahun sebelumnya, Balmoral adalah pelarian musiman. Pada 2022, tempat itu menjadi sesuatu yang lebih final. Sebuah ruang yang menawarkan ketenangan dan makna. Mereka yang dekat dengan Sang Ratu memahami bahwa kondisinya kecil, kemungkinan membaik. Dokter dapat mengelola gejala, bukan membalikan arah. Setiap keputusan kini memiliki bobot berbeda. Bertahan di dekat London berarti intervensi konstan, pengawasan terus-menerus, dan pengingat tanpa henti bahwa akhir sedang dikelola, bukan dijalani. Balmoral menawarkan hal lain sama sekali. Secara emosional, tanah itu selalu menjadi tempat berlindungnya. Di sanalah ia paling sedikit merasa sebagai raja dan paling banyak menjadi dirinya sendiri. Tak ada prosesi megah di koridor panjang, tak ada seragam menunggu di luar pintu, tak ada jadwal seremonial tanpa henti. Di Balmoral, ia mengemudi sendiri di area perkebunan, berjalan di tanah yang dikenalnya dengan intim, dan hidup mengikuti ritme cahaya siang dan cuaca, bukan protokol. Kebebasan dalam keakraban, secara simbolis, pilihannya bermakna lebih dalam. Balmoral bukan sekadar kediaman tercinta. Ia terjalin dengan bab-bab paling pribadi dalam hidupnya. Di sanalah suaminya melamar, di sanalah mereka menikmati momen privat jauh dari sorotan publik, dan kesanalah ia kembali tahun demi tahun untuk memulihkan diri. Memilih Balmoral pada musim panas terakhir berarti menambatkan diri pada kenangan, bukan institusi. Ada pula penegasan otoritas yang lebih sunyi. Dengan pergi ke utara, ia menentukan syarat bagi waktu yang tersisa. Ia menjauh dari kedekatan konstan para penasihat, dokter, dan pejabat yang mungkin mendorong keputusan ke arah kehati-hatian dan pembatasan. Ini bukan penyangkalan realitas, melainkan penerimaan dengan caranya sendiri. Ia tidak menarik diri dari tugas. Ia mendefinisikan ulang bagaimana tugas itu dijalankan. Pentingnya, ia tidak sepenuhnya mundur. Dari Balmoral, ia tetap bekerja, dokumen dibaca, keputusan diambil, audiensi dilakukan ketika memungkinkan. Pesannya halus namun jelas. Lokasi tidak sama dengan ketidakmampuan. Ia akan terus mengabdi, tetapi di tempat yang ia pilih. Kebutuhan dan pilihan sering disamakan di akhir hayat, tetapi di sini perbedaannya krusial. Kebutuhan akan menempatkannya dekat perawatan. Pilihan menempatkannya dekat kedamaian. Balmoral bukan pilihan mudah. Ia adalah pilihan yang disengaja. Dengan kembali ke sana untuk terakhir kalinya, ia tidak menandai penyerahan diri. Ia menegaskan kendali atas penutup sebuah pemerintahan yang ditandai disiplin,
keteguhan, dan jati diri yang tak tergoyahkan. Ini bukan menghilang diam-diam dari pandangan, melainkan reposisi yang direncanakan. Dan setelah keputusan itu diambil, segala yang menyusul mengalir darinya. Lalu, bagaimana Ratu Elizabeth menyeimbangkan kerapuhan dengan kewajiban? Apakah ini semata kekuatan tekad atau strategi yang cermat? Teruskan tugas hingga akhir. Menjelang musim panas 2022, kontradiksi di jantung bulan-bulan terakhir sang ratu tak lagi bisa diabaikan. Secara fisik, Ratu Elizabeth malah jelas berjuang. Secara konstitusional, ia tetap tak tergoyahkan. Ketegangan itu paling terlihat saat Jubileum Platinum, perayaan 70 tahun pengabdian yang diam-diam mengungkap betapa besar harga yang harus ia bayar. Publik melihat momen-momen yang dipilih dengan saksama, kemunculan singkat di balkon Istana Buckingham, lambaian terukur, senyum yang akrab. Yang tak terlihat adalah jam-jam persiapan di balik tiap penampilan, serta perhitungan teliti tentang berapa lama ia bisa berdiri, sejauh apa ia bisa berjalan, dan seberapa besar rasa sakit yang bisa ia tahan tanpa tampak. Partisipasinya dibatasi dengan sengaja, dibingkai sebagai pengaturan ritme, bukan keterbatasan. Setiap kemunculan dianggap keberhasilan, bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena ia mampu hadir sama sekali. Kabarnya, para dokter menyarankan kehati-hatian, para penasihat menganjurkan istirahat. Namun bagi sang ratu, Jubileum bukan sekadar acara lain di kalender. Ia adalah momen berbobot sejarah, simbol kesinambungan, stabilitas dan ketenangan pada masa ketika negara dilanda ketidakpastian bertahun-tahun. Mundur sepenuhnya akan terasa seperti meninggalkan tanggung jawab itu. Kenyamanan bisa ditawar, tugas tidak. Di balik layar, upaya yang dicurahkan sangat besar. Setiap penampilan diatur dengan ketelitian hingga kehitungan menit. Posisi duduk disesuaikan dan berdiri dikurangi sebisa mungkin. Meski demikian, ada saat-saat ketika tenaganya benar-benar habis. Ia menarik diri dari kebaktian dan konser pada detik-detik terakhir, keputusan yang pastinya menyakitkan dalam lebih dari satu arti. Setiap ketidakhadiran memicu spekulasi, namun setiap kemunculan kembali justru meneguhkan narasi yang telah ia jaga selama puluhan tahun. Ia akan hadir ketika itu paling berarti. Tekanan untuk tampil tidak semata datang dari institusi. Tekanan itu lahir dari dirinya sendiri. Sepanjang masa pemerintahannya, sang ratu menanamkan keyakinan bahwa kehadirannya bermakna jauh melampaui simbol. Sebuah lambaian, anggukan, senyuman. Baginya itu bukan sekadar gestur, melainkan bentuk ketenangan bagi jutaan orang. Keyakinan itu tidak pudar oleh usia, justru semakin kuat ketika ia menyadari bahwa setiap penampilan bisa jadi yang terakhir. Harga dari keteguhan itu tampak samar di wajahnya. Penurunan berat badan, kekakuan, dan momen ketika pandangannya terlihat jauh, seakan membutuhkan usaha ekstra untuk fokus. Namun saat kamera menyala, disiplin tetap mutlak. Rasa sakit disamarkan, lelah dikendalikan. Ketenangan khas itu bertahan bahkan ketika tubuh di baliknya mulai melemah. Apa yang paling disembunyikan oleh perayaan Jubileum adalah betapa dekatnya ia dengan batas kemampuan. Bagi publik, perayaan itu menandakan daya tahan. Bagi mereka yang mengamati dengan saksama, itu mengisyaratkan hal lain sama sekali. Seorang perempuan yang mengeruk cadangan terakhir yang nyaris habis. Setiap kemunculan mengurasnya lebih dari sebelumnya, namun mundur terasa tak terpikirkan. Mahkota, bagaimanapun, tidak menyesuaikan harapan terhadap usia atau penyakit. Tugas konstitusional berjalan berdasarkan presiden, bukan belas kasih. Sang ratu memahami itu lebih dari siapapun. Maka ia kembali memenuhi harapan tersebut berulang kali, meski jarak antara tuntutan dan kemampuan fisiknya kian menyempit secara berbahaya. Pada akhirnya Jubileum Platinum bukan sekadar perayaan sebuah pemerintahan. Ia adalah demonstrasi sunyi tentang sejauh mana ia bersedia melangkah demi tidak mengecewakan bangsa yang telah ia layani seumur hidup. Meskipun biaya pribadinya sangat besar, namun apa artinya ketika protokol kerajaan yang berusia berabad-abad tiba-tiba disisihkan? Teruskan membaca.
Hari ketika protokol runtuh. Pada 6 September 2022, sebuah ritual konstitusional yang tak berubah selama beberapa generasi mengalami retakan senyap. Pengangkatan Perdana Menteri baru selalu dilakukan di Istana Buckingham. Sebuah momen yang ditata rapi untuk memancarkan stabilitas dan kesinambungan. Kali ini tidak. Upacara dipindahkan ratusan kilometer ke utara, ke Kastel Balmoral, penyimpangan yang begitu langka hingga langsung mengusik mereka yang paham betapa monarki enggan berimprovisasi. Bagi publik, penjelasannya tampak sederhana. Ratu Elizabeth berada di Balmoral dan terlalu rapuh untuk bepergian. Penyesuaian dilakukan, protokol diubah. Selesai. Namun di lingkaran kerajaan dan pemerintahan, pemindahan itu bermakna jauh lebih berat. Ketika adat berusia ratusan tahun dibengkokkan, itu bukan demi kenyamanan semata, melainkan karena keadaan tak menyisakan pilihan lain. Keputusan tersebut memaksa koreografi logistik yang belum pernah terjadi. Perdana Menteri yang akan lengser, Boris Johnson, bepergian ke utara untuk menyerahkan pengunduran diri. Penerusnya, Liz Truss, menyusul secara terpisah untuk menerima penunjukan. Sang Ratu, terlepas dari segalanya, bersikeras menjalankan tugas konstitusionalnya secara langsung, bukan melalui video, bukan lewat perwakilan, secara tatap muka. Foto-foto hari itu bercerita lebih dari kata-kata. Sang Ratu berdiri, nyaris. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Posturnya sedikit kaku, seakan menjaga keseimbangan memerlukan konsentrasi penuh. Sebuah memar gelap terlihat di punggung tangannya, memicu spekulasi senyap di kalangan pengamat medis yang memahami makna tanda-tanda semacam itu. Senyumnya tetap akrab dan menenangkan, namun tak sepenuhnya menyembunyikan ketegangan di baliknya. Bahkan sorot matanya yang dulu tajam dan sigap tampak berjuang untuk fokus. Bagi khalayak, gambar-gambar itu terasa mengharukan sekaligus menenangkan. Ia masih berdiri, masih bekerja, masih seorang ratu. Bagi kalangan dalam, pemandangan itu justru mengkhawatirkan. Ini bukan seorang perempuan yang sedang menghemat tenaga. Ini adalah seseorang yang menghabiskan sisa kekuatannya karena ia tahu tak akan ada kesempatan lain nanti. Apa yang terjadi setelah kamera berhenti merekam jauh lebih penting. Secara tertutup, suasana berubah. Sekretaris pribadi Ratu secara tenang memperingatkan Boris Johnson dan Liz Truss bahwa kondisinya serius dan dapat memburuk dengan cepat. Tidak ada kata-kata dramatis, hanya ungkapan terukur dan dipilih dengan saksama. Jenis bahasa yang digunakan ketika kepastian telah menggantikan harapan. Peringatan itu tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Tujuannya adalah persiapan, bukan kepanikan. Di dalam sistem, momen itu menandai pergeseran nyata. Rencana kontingensi yang lama hanya ada di atas kertas mulai mendekati pelaksanaan. Para pejabat senior memahami bahwa ruang untuk kesalahan telah lenyap. Setiap jam kini berarti. Setiap penundaan membawa risiko. Sementara bangsa memperdebatkan politik dan kebijakan, mesin negara sudah menyesuaikan diri dengan masa depan tanpa sosok yang telah menambatkannya selama 70 tahun. Sang Ratu tampak memahami ini secara naluriah. Ia tidak berlama-lama dalam pertemuan. Ia tidak memperluas percakapan di luar yang diperlukan. Ia melakukan tindakan esensial lalu menarik diri. Tidak ada seremoni berlebih, tidak ada formalitas yang tak perlu. Efisiensi menggantikan tradisi, tanda jelas bahwa prioritas telah bergeser dari pelestarian menuju penyelesaian. Bagi mereka yang mengamati dengan cermat, maknanya tak terbantahkan. Ini adalah tugas konstitusional terakhir yang akan ia jalankan. Fakta bahwa peristiwa itu terjadi di Balmoral, bukan di jantung ibu kota, menegaskan betapa tatanan biasa telah mulai terurai. Publik belum menangkap bobot hari itu, hingga kemudian. Saat itu, semuanya dibingkai sebagai ketangguhan, tekad, seorang raja yang bekerja hingga akhir. Namun di dalam institusi hal itu dipahami sebagaimana adanya. Pengakuan terakhir bahwa waktu bukan lagi sekutu. Sistem tidak mengumumkannya. Tidak ada pernyataan yang mengonfirmasi. Tidak ada bahasa resmi yang mengakuinya. Namun pada sore Skotlandia yang hening itu, ketika protokol dilenturkan dan tradisi mengalah, kebenaran menjadi jelas bagi mereka yang perlu tahu.
Lalu, bagaimana bersiap ketika hal yang tak terpikirkan datang lebih cepat dari rencana apapun? Bisakah bahkan sebuah monarki mengalahkan waktu? Teruskan, perlombaan yang tak bisa dimenangkan. Pagi 8 September 2022 dimulai dengan urgensi senyap yang tak sampai ke publik hingga semuanya sudah terlambat. Di dalam Kastel Balmoral, para dokter semakin khawatir sepanjang malam. Menjelang pagi, jelas bahwa Ratu Elizabeth memasuki fase kritis. Ini bukan lagi situasi yang bisa dikelola di balik pintu tertutup. Waktu menyempit dan keputusan harus diambil dengan cepat. Sekitar pukul 7.01 pagi, kondisinya memburuk secara signifikan. Pesan-pesan bergerak melalui jalur yang sangat terkendali. Helikopter disiagakan, kendaraan diberangkatkan. Yang terjadi berikutnya adalah upaya terkoordinasi yang dibatasi jarak, logistik, dan batas waktu yang tak terelakkan. Bahkan, dengan seluruh sumber daya monarki, geografi tak bisa ditaklukkan seketika. Putra sulungnya, Raja Charles III, saat itu Pangeran Wales, segera diberitahu. Ia berada sekitar 90 mil jauhnya dan diterbangkan ke Balmoral dengan helikopter. Tiba menjelang tengah pagi. Ia mencapai sisi ibunya ketika masih ada waktu, menghabiskan jam-jam berharga bersamanya saat kondisinya terus menurun. Momen-momen itu, private dan tak terdokumentasi, kelak membawa bobot yang sangat besar. Yang lain tidak sedekat itu. Di London, rencana disusun agar Pangeran William, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward berangkat bersama ke utara. Pesawat mereka lepas landas dari RAF Northolt pada awal siang dan mendarat di Aberdeen menjelang pukul 16 tuh. Dari sana, perjalanan darat ke Balmoral memakan waktu hampir 1 jam. Setiap menit berharga, namun tak ada yang bisa mempersingkat jarak. Pada pukul 12.32 siang, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasa. Redaksinya berhati-hati namun jelas, para dokter mengkhawatirkan kesehatan sang ratu dan menyarankan ia tetap berada di bawah pengawasan medis. Bagi mereka yang akrab dengan komunikasi kerajaan, ini adalah sinyal tegas. Istana jarang berbicara sejelas itu tentang kondisi sang ratu. Dalam bahasa resmi, kata kekhawatiran selalu berarti sesuatu yang serius. Seiring berjalannya sore itu, jarak antara mereka yang sudah berada di tempat dan mereka yang masih dalam perjalanan menjadi sangat menentukan. Putri Anne, satu-satunya putri ratu, telah tinggal di Balmoral dan menemani ibunya sepanjang hari. Ia tetap berada dekat sang ratu selama musim panas dan sudah berada di sana ketika kondisi memburuk. Kedekatan itu pada akhirnya memiliki arti jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Sementara itu, Pangeran Harry melakukan perjalanan secara terpisah. Ia berada di Inggris untuk sebuah acara amal dan langsung membatalkan kehadirannya begitu menerima kabar tersebut. Perjalanannya ke utara dimulai lebih lambat dan tidak seperti yang lain. Ia bepergian seorang diri, jarak yang jauh, ditambah faktor waktu, membuat peluangnya semakin kecil sejak awal. Pada pukul 15.10, Ratu Elizabeth Ndugla wafat dengan tenang di Balmoral. Ia berusia 96 tahun. Hanya 2 anaknya yang dipastikan berada bersamanya dalam jam-jam terakhir. Charles sempat berada di sana lebih awal hari itu, namun laporan menyebutkan bahwa ia dan Camilla keluar sebentar pada awal sore. Ketika saat terakhir tiba, Putri Anne lah yang sendirian menemani ibunya. Putri yang paling mirip dengannya dalam hal watak, disiplin, dan sikap tertutup, itulah yang berada di sisinya saat napas terakhir diembuskan. Yang lain datang terlambat. William, Andrew, Edward, dan Sophie tiba di Balmoral tak lama setelah pukul 17 tuh, hampir 2 jam setelah sang ratu wafat. Mereka berpacu dengan waktu dan kalah. Harry tiba kemudian malam itu setelah pengumuman resmi disampaikan ke publik. Jeda antara wafatnya sang ratu dan pengumuman resmi dilakukan dengan sengaja. Kepergian ratu diumumkan pada pukul 18.40, memberi waktu bagi keluarga untuk diberitahu, para pejabat negara untuk diinformasikan, dan protokol untuk dijalankan.
Di luar istana Buckingham, kerumunan mulai berkumpul. Di Balmoral, kenyataan telah lebih dulu diterima. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup Balmoral? Apa yang tidak pernah dilihat publik? Dan mengapa setiap detail dikendalikan dengan begitu ketat? Teruskan menyimak untuk mengetahui apa saja yang tidak tercantum dalam catatan resmi. Ketika kematian Ratu Elizabeth II akhirnya diumumkan, catatan publik terasa sangat sederhana. Penyebab kematian dicantumkan sebagai usia lanjut. Tidak ada rincian tambahan, tidak ada rujukan pada penyakit, dan tidak ada penjelasan lanjutan pada hari-hari maupun minggu-minggu berikutnya. Bagi seorang perempuan yang hidupnya didokumentasikan dengan ketelitian hampir obsesif, kesederhanaan itu jelas disengaja dan dijaga dengan cermat. Saat itu, laporan-laporan sudah beredar yang menyebutkan bahwa ia diam-diam berjuang melawan penyakit serius. Para penulis biografi, mantan pejabat, dan pengamat dekat menunjuk pada gejala-gejala yang jauh melampaui kerapuhan biasa. Namun istana memilih untuk tidak menanggapi. Tidak ada bantahan, tetapi juga tidak ada konfirmasi. Keheningan itu bukan kelalaian, melainkan kebijakan yang dibentuk oleh puluhan tahun presiden. Sepanjang masa pemerintahannya, Elizabeth menarik garis tegas antara peran publiknya dan kondisi tubuh pribadinya. Penyakit dianggap sebagai urusan pribadi, bukan institusional. Mengakui diagnosis tertentu akan membuka pintu spekulasi, penafsiran ulang, dan perdebatan atas setiap keputusan yang diambil pada tahun terakhir hidupnya. Dengan mencatat kematiannya semata-mata sebagai akibat usia, istana menjaga citra kesinambungan yang telah dilindungi selama 70 tahun. Naluri untuk mengendalikan narasi itu berlanjut bahkan setelah wafatnya. Rencana penanganan kematian seorang raja telah disiapkan selama puluhan tahun dengan sandi Operation London Bridge, sebuah rangkaian terstruktur untuk menuntun bangsa melewati duka dengan keteraturan dan kepastian. Namun karena ia wafat di Skotlandia, bukan Inggris, protokol lain diaktifkan, Operation Unicorn. Bahkan dalam kematian, sang ratu mengubah presiden tanpa menimbulkan kekacauan. Operation Unicorn mengharuskan jenazahnya tetap berada di Skotlandia sebelum perjalanan ke selatan, memberi kesempatan bagi masyarakat Skotlandia untuk memberikan penghormatan. Ia menjadi Raja Inggris pertama yang wafat di sana dalam hampir 5 abad. Sistem menyesuaikan diri dengan mulus, memperkuat kesan bahwa segala sesuatu berjalan persis seperti yang direncanakan. Yang tidak pernah berubah adalah nadanya. Tidak ada pengungkapan dramatis, tidak ada penjelasan emosional, tidak ada uraian ulang di kemudian hari. Istana berbicara melalui pernyataan singkat dan bahasa seremonial, mencerminkan disiplin yang telah mendefinisikan pemerintahannya. Publik dipandu untuk berduka tanpa diajak masuk ke detail paling pribadi dari kemundurannya. Sikap menahan diri itu membuat sebagian orang frustrasi dan sebagian lain merasa tenang, namun sepenuhnya konsisten. Elizabeth tidak pernah memerintah melalui pengakuan atau kerentanan. Ia memerintah melalui keteguhan, simbol, dan keheningan. Membiarkan pertanyaan tetap tanpa jawaban bukanlah penghindaran, melainkan ungkapan terakhir dari sebuah pemerintahan yang ditandai oleh privasi, keteraturan, dan kendali.